Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa seperti biasa ya. Di saat Nisa membuat live video seperti ini, Nisa ingin mengajak teman-teman untuk belajar. Ya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, yang pastinya yang kita pelajari adalah ilmu agama, maka pasti Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk menuju ke surganya. Hadis riwayat Muslim, Masya Allah. Ya, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan ya untuk Nisa untuk mengajak teman-teman belajar. Karena apa ya, kurang dari 11 hari lagi ya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka Nisa ingin mengajak teman-teman untuk belajar. Untuk apa? Membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, supaya dengan seperti itu pas di bulan suci Ramadan hati kita kembali suci ya, pikiran kita kembali suci, sehingga kita bisa benar-benar berjuang untuk menjalankan puasa Ramadan, supaya dengan seperti itu kita bisa mendapatkan ampunan, kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian hari ini atau kita belajar hari ini, Nisa ingin mengajak teman-teman belajar, yaitu dengan tema kajian sikap terbaik kita sebagai umat Islam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, tentang apa tuh? Tentang teroris ya. Nah, di sini teman-teman ya, karena ini ya seperti yang Nisa pelajari gitu ya, ternyata tentang teroris yang saat ini barusan ya kita juga mendengar Allah memberikan ujian di negara kita ya. Maka di sini kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita tidak bisa kita tidak bisa memahami tentang ujian yang Allah berikan kepada kita, maka ini bisa menjadi kotoran yang bisa mengotori hati kita, sehingga dengan seperti itu kotoran yang mengotori hati kita itu bisa menjadikan iman kita menjadikan kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang tidak beriman sama Allah gitu loh ya, tidak menjadi hambanya atau umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mengotori pikiran kita, kalau kita sebagai umat Islam, pada akhirnya menjadikan kita jadi hambanya, menjadi umatnya yang tidak bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak beriman, tidak bertauhid. Lalu bagaimana kita bisa ya menyambut bulan suci Ramadan kalau hati kita masih ada kotoran di dalam hati kita, masih ada kotoran dalam pikiran kita ya. Nah, di sini teman-teman, Nisa ingin mengajak teman-teman untuk belajar. Mari kita sama-sama kita belajar supaya kita benar-benar membersihkan hati kita itu ya, membersihkan hati kita supaya ada iman di dalam diri kita, supaya ada tauhid di dalam akal kita ya. Nah, di sini ya temanya adalah sikap terbaik kita sebagai umat Islam untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu tentang teroris. Nah, teman-teman ya, yang harus kita pahami, kita kan kita itu kan umat Islam. Kita adalah umat Islam, kita beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalau kita beriman sama Allah, kita menjadi umat Islam, kita beriman sama Allah. Kita beriman sama Allah, kita menjadi umat Islam. Coba teman-teman, yang membuat teroris meninggal itu siapa? Siapa yang membuat suatu contoh waktu di gereja seperti yang dibom itu, yang membuat orang terluka bahkan ada yang meninggal, itu siapa? Sampai meninggal itu siapa? Kalau kita sebagai umat Islam, ini namanya iman kepada Allah. Bab iman kepada Allah. Kenapa kita harus mempelajarinya tentang bab iman kepada Allah? Supaya dengan seperti itu hati kita bersih, membersihkan hati kita, yaitu bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman sama Allah ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat di buku ya, di nama-nama baik Allah, Asmaul Husna
Di situ yang maha menghidupkan Allah, yang maha mematikan Allah. Artinya bahwa Allah lah yang maha menghidupkan, Allah lah yang maha mematikan. Nah, kalau di sini kalau kita menyikapi sebagai umat Islam, maka apa teman-teman? Artinya apa? Yang membuat ya, yang mematikan ya, yang menjadikan teroris itu meninggal ya, apa ya, yang pada akhirnya harus apa ya, meninggalnya secara ya, apa ya, subhanallah, meninggal secara apa? Meninggal secara husnul khotimah, bukan husnul khotimah, husnul khotimah. Kalau husnul khotimah adalah kematian terbaik, kalau husnul khotimah adalah kematian yang buruk. Itu adalah apa? Allah yang menghendaki teroris meninggal, bukan apa ya, bukan mereka gitu loh. Yang menghendaki meninggal adalah Allah SWT. Karena yang bisa pelajari di dalam Asmaul Husna ya, nama-nama bagus Allah itu ya, Asmaul Husna, nama-nama bagus Allah itu, yang maha menghidupkan Allah, yang maha mematikan itu juga Allah SWT. Nah, kalau kita sebagai umat Islam yang beriman sama Allah, ya kita harus seperti ini, kita harus membersihkan hati kita. Artinya apa? Kita mengimani bahwa itu adalah apa ya, Allah lah skenario itu adalah Allah yang menjadikan skenario itu seperti itu, Allah yang maha menghendaki. Nah, di sini teman-teman, di sini Nisa ingin mengajak teman-teman belajar ya, mengajak teman-teman belajar. Lalu kenapa gitu loh, kenapa Allah sampai bisa menghendaki keadaan seperti teroris mengebom ya, pada akhirnya harus meninggal secara husnul khotimah, kematian dengan kematian terburuk. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Nah, di sini Nisa ingin mengajak teman-teman belajar supaya dengan seperti itu kita benar-benar paham, kita benar-benar tahu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata inilah skenarionya Allah. Di sini kalau kita sudah hati kita bersih, pada akhirnya apa teman-teman? Kita akan bersih hati kita. Artinya ada iman di dalam diri kita. Teman-teman, bumi Allah ini, yang mengatur bumi Allah itu Allah. Bahkan mulai dari langit, bumi, matahari tenggelam, matahari terbit, Allah yang ngatur. Ya, Allah yang ngatur. Nggak mungkin bulan akan muncul siang hari. Ya, nggak mungkin, pasti malam hari. Karena apa? Sudah diatur sama Allah. Sedemikian apa ya Allah mengatur tentang apa ya, kehidupan kita di bumi Allah itu ya. Matahari baru akan muncul di siang hari, gak mungkin matahari muncul di malam hari. Karena apa? Inilah sudah diatur. Artinya bahwa kita hidup di bumi Allah ini sudah Allah atur. Makanya apa ya, kita sebagai umatnya harus mengikuti peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah mengatur. Allah lah yang atur kehidupan kita di bumi Allah ini. Dari mulai kita bangun pagi sampai kita malam, sampai kita pagi lagi, malam lagi, 24 jam Allah atur kehidupan kita manusia. Kalau kita sebagai umat Islam, siapa sih yang menjadi umatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya kita umat Islam aja yang menjadi umatnya Allah? Bukan hanya umat Islam. Seluruh manusia yang ada di bumi Allah ini, ya, bahkan sampai hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, gunung, angin, lautan, semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah umatnya Allah, umatnya Allah. Artinya bahwa kalau kita sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa mereka orang yang berbeda keyakinan dan kita. Orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu, sama, mereka juga harus mengikuti aturan-aturan Allah. Sebagaimana Allah mengatur langit dan bumi, mengatur peredaran bulan dan matahari, bintang. Maka apa? Kita sebagai bulan saja diatur oleh Allah. Ya. Nurut, patuh diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari diatur sama Allah. Nurut, patuh. Ya, patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita sebagai umatnya, kita sebagai manusia yang kita tinggal di bumi Allah, yang Allah izinkan kita itu tinggal di bumi Allah ini, maka kita juga harus patuh dengan peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu melalui hukum-hukum yang sudah Allah atur di bumi Allah ini. Baik itu hukum secara hukum agama ataupun secara hukum negara, kenegaraan.
Maka apa? Kita harus patuh sebagai hambanya, sebagai umatnya harus patuh. Ya, kita sebagai umat Islam tidak boleh menyakiti, menghina, merendahkan umat yang lainnya. Seperti orang Kristen, ya, kita sebagai umat Islam, kita menyakiti orang Kristen juga nggak boleh, menghina orang Kristen juga nggak boleh, ya, menghina Tuhannya mereka juga tidak boleh. Kita menghina orang Buddha, kita menghina orang Katolik, kita juga nggak boleh, karena itu apa? Allah juga tidak ada namanya hukum atau undang-undang, baik itu secara agama, secara negara yang mengizinkan kita untuk saling menghina, saling menjatuhkan, saling menyakiti. Tidak boleh. Ya, nggak ada. Di negara kita, di Indonesia juga nggak ada undang-undang atau hukum. Untuk umat Islam wajib diharuskan untuk menyakiti orang Kristen. Nggak ada, teman-teman. Menghina, nggak ada. Nggak ada hukum atau undang-undang yang memberikan izin seperti itu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Bukan hanya di negara kita, di seluruh negara yang ada di bumi Allah ini, nggak ada undang-undang yang mengizinkan umat Islam menyakiti orang Kristen, umat Kristen menyakiti umat Islam, ya, umat Islam menyakiti orang Buddha menyakiti umat Islam, orang Kristen menyakiti orang Buddha. Nggak ada undang-undang seperti itu. Nggak ada undang-undang seperti itu. Yang ada apa? Ya, harus kita saling menghormati. Ya, antara kita dulu waktu sekolah juga sama loh, teman-teman, ya. Kita sekolah dulu waktu kita masih sekolah, ya, ulangan tentang PPKN, ya, PMP, ya. Bagaimana kita harus bersikap kepada mereka orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana sikap terbaik kita? Bagaimana kita harus mempunyai toleransi kepada umat yang berbeda keyakinan dengan kita. Harus kita menghormati, harus kita mempunyai toleransi yang baik, ya. Tidak boleh kita itu menghina Tuhan yang mereka jadikan Tuhan. Nggak boleh, gitu loh. Nah, di sini teman-teman yang harus kita ketahui bahwa itulah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Skenario-nya Allah, sehingga Allah itu, ya, di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan, ya, bahwa di saat kita berbuat kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Di saat kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, gitu loh, ya. Al-Quran, teman-teman, di dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan hal ini kepada kita umatnya. Kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita kita sering membaca, ya, kita sering membaca Al-Quran, kita sering mentadabburi Al-Quran, kita sering mempelajari Al-Quran, maka kita akan pasti membaca firman Allah tersebut, bahwa siapa yang berbuat keburukan, pasti keburukan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Nggak mungkin kita berbuat keburukan yang menerima akibatnya teman kita, nggak mungkin, ya. Kita berbuat baik, lalu kebaikan sih akan kembali kepada diri kita sendiri. Nggak mungkin kebaikan itu kita berbuat kebaikannya buat teman kita, enggak, buat diri kita. Kita melakukan kebaikan walaupun sebesar biji jar sekalipun, sebesar biji jar sekalipun, kita tetap Allah balas. Apalagi kita berbuat kebaikan yang banyak, ya, pasti Allah akan membalas kebaikan kita. Keburukan pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, di sini teman-teman, artinya bahwa kenapa Allah sampai, ya, yang kita lihat di bumi Allah ini sampai ada namanya teroris, ya, pada akhirnya harus melakukan bom bunuh diri sampai hancur sampai meninggal, ya. Nah, itu adalah azab yang Allah berikan kepada itulah azab yang mereka minta sendiri, bukan umat Islam, ya. Teroris bukan umat Islam, karena Islam itu indah sekali. Islam itu indah, ya. Itu adalah azab yang mereka minta sendiri. Artinya azab yang mereka minta sendiri. Artinya bahwa ya, Allah tuh maha tahu.
apa yang hambanya lakukan, baik itu kita umat Islam, baik itu mereka orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik, apa yang mereka lakukan, Allah tuh maha tahu, sehingga itulah azab yang Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka. Allah lah, itulah azab bagi mereka, karena mungkin mereka melakukan kesalahan, mungkin mereka menyakiti, mungkin mereka menyakiti secara kita tidak tahu, mereka menyakiti hati umat yang beriman sama Allah lah. Pada akhirnya Allah menurunkan azabnya seperti itu kepada mereka. Nah, sedangkan teroris sendiri, teman-teman, kalau Nisa pelajari ya, sedangkan teroris itu sendiri itu bukan umat Islam. Karena Islam itu, di dalam Islam itu indah. Islam itu selalu mengajarkan tentang bagaimana kita itu menghormati orang yang berbeda, memiliki berbeda keyakinan dengan kita. Islam itu sangat indah. Islam itu malah mengajarkan kita bagaimana kita menghormati mereka, orang-orang yang berbeda keyakinan kepada kita. Kita harus menghormati mereka, harus kita memuliakan mereka juga. Artinya bahwa teroris bukan umat Islam. Teroris bukan umat Islam. Ya. Kalau kita, teman-teman, ya. Kenapa kok sampai bisa di bumi Allah ini ada yang dinamakan teroris? Kalau kita benar-benar kita pelajari, ini namanya kita peduli, teman-teman. Kenapa kita Nisa mengajak teman-teman belajar itu? Karena rasa kita peduli kita gitu loh. Kita harus peduli dengan bumi Allah ini. Karena di dalam Al-Quran, bumi Allah ini akan aman, bumi Allah ini akan indah. Siapa yang akan menjadikan bumi Allah, yang menjaga bumi Allah ini? Yaitu adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh itu? Ya kita, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bukan hanya kita tinggal diam di saat kita melihat kerusakan di bumi Allah ini. Ya, makanya Nisa mengajak teman-teman belajar, karena kita harus peduli dengan bumi Allah ini. Karena kita adalah orang-orang yang beriman sama Allah, karena kita adalah orang yang soleh gitu loh. Orang-orang yang soleh yang bisa menjaga bumi Allah ini. Nah, di sini teman-teman, lalu kenapa di bumi Allah ini ya dari zaman dulu sampai sekarang masih ada teroris? Ini yang harus kita pelajari. Di sini teman-teman ya, kita belajar mencari ilmu itu wajib hukumnya. Belajar ya, hukumnya wajib. Apalagi kita belajar tentang syariat agama, kita belajar di pesantren itu hukumnya adalah wajib. Ya, semua, apalagi kalau kita sebagai umat Islam, belajar itu adalah justru dengan kita mau belajar, Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk menuju ke surganya. Akan tapi kenapa justru yang mereka orang yang menganggap bahwa mereka Islam, belajar ilmunya sampai tinggi, pada akhirnya bukan malah masuk ke surga, tetapi malah membuat kerusakan di bumi Allah, melakukan seperti kayak bom bunuh diri. Kenapa harus seperti itu? Kenapa ada namanya teroris seperti itu? Nah, di sini teman-teman, pentingnya kita sebagai umat Islam ya, jangan pernah kita itu ya menyekolahkan anak-anak kita ke pesantren. Sekolah di pesantren itu bagus, teman-teman. Sekolah di pesantren itu bagus. Wajib kita sekolah di pesantren. Tetapi ya, bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang tua, siapapun kita yang menyekolahkan anak-anak kita ke pesantren, apalagi yang kita pelajari tentang ilmu syariat agama, maka wajib bagi kita orang tua untuk sedini mungkin menanamkan iman kepada anak-anak kita, menanamkan akhlak kepada anak-anak kita, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan tentang kesabaran, mengajarkan tentang iman kepada anak-anak kita sebelum mereka belajar di pesantren. Kita belajar di pesantren itu boleh, teman-teman. Ya, kita menyekolahkan anak-anak kita supaya mereka paham tentang agama. Boleh, akan tapi kita sebagai orang tua harus memberikan bekal dulu kepada anak-anak kita. Berikan bekal, berikan pondasi buat anak-anak kita.
Jangan hanya yang penting menyekolahkan, yang penting saya punya uang. Ya, yang penting saya sekolahkan di pesantren, yang penting mereka bisa pintar. Ya, bisa belajar. Yang penting orang tua kita cuman nyari uang, membiayai mereka, bukan. Kalau itu yang kita lakukan sebagai orang tua, kita hanya yang penting yang penting saya mencari uang, menyekolahkan anak-anak saya ke pesantren. Bukan. Pada akhirnya kita tidak pernah memberikan pondasi, tidak pernah memberikan bekal kepada anak-anak kita itu sedini mungkin iman, akhlak, kejujuran, kebaikan. Maka sama halnya kita tuh tidak pernah, teman-teman. Di saat kita sebagai orang tua, kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai umat Islam, sedini mungkin kita benar-benar mengajarkan kepada anak-anak kita tentang bab iman, tentang akhlak, tentang kebaikan. Di situ ada hubungan batin antara anak sama orang tua. Makanya kalau kita sebagai umat Islam itu ya sebelum menikah, sebelum menikah kita harus tahu tujuan menikah. Sebelum menikah harus tahu tujuan menikah itu apa. Ya, tujuan menikah itu apa? Menikah itu apa? Menikah adalah perjuangan untuk mencetak generasi yang solehah. Itu adalah hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan itu apa? Ya, harus tahu gitu loh. Hakikat pernikahan adalah awal perjuangan mencetak generasi yang solehah. Di saat kita tahu hakikat dari pernikahan atau tujuan pernikahan itu adalah awal pernikahan itu ada apa, kita tahu pernikahan itu apa, hakikat pernikahan itu apa, ya, maka sebelum kita menikah kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal. Bekal iman, ya, bekal iman, bekal tauhid, bekal iman, bekal akhlak, ya. Kita harus bisa mempersiapkan, harus bisa harus mempunyai bekal tersebut. Di saat kita sebelum menikah, kita tahu pernikahan itu apa, hakikat pernikahan itu apa, awal mencetak generasi yang solehah, maka kita selalu, ya, sebelum menikah waktu kita hanya disibukkan untuk belajar tentang syariat agama, tentang tentang iman. Orang tua kita juga mengajarkan kita kepada kita iman, mengajarkan kita tentang kebaikan, kejujuran, kesabaran, tentang iman, tentang akhlak. Maka setelah kita menikah, kita tahu bahwa tujuan hakikat pernikahan itu adalah mencetak generasi yang solehah. Maka teman-teman, setelah menikah, ya, setelah menikah kita punya anak, masih kecil kita sudah mengajarkan kepada mereka tentang tentang agama, tentang iman, tentang akhlak, tentang kebaikan, tentang kejujuran. Bukan hanya mengajarkan, tetapi kita sebagai seorang tua langsung memberikan contoh kepada anak-anak kita, langsung memberikan contoh, menjadi teladan untuk anak-anak kita, memberikan contoh, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Sehingga inilah teman-teman hubungan batin, mulainya hubungan batin antara hubungan batin antara orang tua, apalagi kita sebagai ibu, ya, apalagi untuk kita kaum wanita muslimah, kita adalah ummul madrasah, kita adalah bunda peradaban. Ya, tugas kita adalah menanamkan iman, menanamkan iman kepada anak-anak kita, menanamkan akhlak kepada anak kita. Ya, di saat kita sebagai orang tua sebelum menikah, kita sudah tahu hakikat pernikahan apa, ya, pernikahan itu apa, pernikahan adalah awal perjuangan mencetak generasi yang solehah. Kita sudah mempersiapkan bekal ilmu, bekal iman, bekal akhlak. Di saat kita sudah mempersiapkan bekal tersebut, di saat sudah menikah, punya anak, sama, anak kita masih kecil, kita sudah jadi contoh, ya, kita sendiri sudah menjadi contoh. Kita sudah punya iman, kita sudah punya akhlak, ya, kita sudah benar-benar punya iman, punya akhlak. Sehingga di saat kita punya anak kita masih kecil, ya, sedini mungkin mulai dari pertumbuhan mereka, bertambah usianya mereka sebelum mereka masuk pesantren, ya, dari bertambahnya usia mereka sebelum mereka masuk pesantren, kita sudah mengajarkan selalu tentang menanamkan iman di dalam hati anak-anak kita, menanamkan tentang tauhid, menanamkan tentang bab iman di hati anak-anak kita, ya, tentang akhlak di hati anak-anak kita. Di saat teman-teman, di saat
kita sebagai orang tua, apalagi ya kita sebagai orang tua, kita sudah mulai mengajarkan kepada anak-anak kita itu tentang bab iman, tentang bab tauhid, tentang bab iman, tentang bab akhlak kepada anak-anak kita, maka apa? Disitulah ada hubungan batin antara orang tua dan anak. Di situ ada cinta yang benar-benar tertanam di dalam hati anak-anak kita, ya, di dalam hati anak-anak kita, sehingga rasa apa ya, cinta, hubungan batin itulah yang menjadikan kita itu apa, menjadikan anak-anak kita tuh apa ya, merasakan kasih sayang orang tua, merasakan cinta orang tua, sehingga usia mereka semakin bertambah sebelum mereka masuk pesantren. Maka apa? Mereka sudah punya apa? Bekal iman yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita contohkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan di hati anak-anak kita. Sudah apa? Sudah ditanamkan di dalam hati anak-anak kita. Dan kita pun juga menjadi teladan kepada anak-anak kita. Teman-teman, ya, kalau kita apa ya? Kalau kita memahami tentang bagaimana penciptaan kita sebagai umat, sebagai manusia, Allah, ya, di dalam rahim, waktu kita di dalam rahim ibu itu, ya, Allah itu sudah menyempurnakan jasad kita. Allah memberikan ruh, Allah memberikan kita apa ya, nyawa, memberikan kita nafas, memberikan apa ya, menyempurnakan jasad kita. Maka apa teman-teman? Tugasnya Allah di dalam rahim, sewaktu kita di dalam rahim ibu itu, ya, Allah sudah memberikan apa? Allah sudah mempersiapkan rezeki buat kita. Allah sudah mempersiapkan jodoh buat kita. Allah sudah mempersiapkan ilmu buat kita. Allah sudah mempersiapkan apa? Pekerjaan buat kita. Pasangan Allah sudah siapkan semuanya sewaktu kita masih di dalam rahim ibu. Allah sudah sempurnakan jasad kita. Allah sudah menyiapkan jodoh kita. Allah sudah menyiapkan apa ya, rizkinya kita. Allah sudah siapkan apa? Pekerjaan, ilmu sudah Allah siapkan. Siapa nanti yang jadi pasangan kita? Siapa yang menjadi anak kita? Allah sudah siapkan. Ya, maka apa? Di saat kita dilahirkan, ya, dilahirkan di bumi Allah ini, maka tugasnya kita sebagai orang tua bukan apa? Bukan berlomba-lomba supaya apa ya, anak kita nanti menjadi orang yang apa ya, mendapatkan pekerjaan yang apa ya, baik, supaya anak saya nanti bisa mendapatkan kekuasaan, berlomba-lomba apa ya, mendidik anak kita supaya nanti bisa mendapatkan uang yang banyak, ya, berlomba-lomba mendidik anak kita supaya mereka nanti mendapatkan apa kekayaan, bukan. Akan tetapi tugas kita sebagai orang tua adalah apa? Mendidik anak-anak kita, memperbaiki apa? Memperbaiki akhlakul karimah. Ya, makanya teman-teman, ya, kenapa kalau kita mendengar bayi itu waktu lahir di bumi Allah itu pertama itu menangis kalau kita sebagai apa ya, kita tahu tentang bahasa bayi menangis. Mereka itu mengatakan kepada kita orang tuanya bahwa apa? Saya sudah disempurnakan sama Allah. Allah sudah menyempurnakan jasad saya sempurna. Allah sudah menyiapkan rezeki. Allah sudah menyiapkan pasangan. Allah sudah menyiapkan ilmu, pekerjaan. Allah sudah siapkan. Maka tugas kita sebagai orang tua memberitahu orang tua. Tugas orang tua untuk apa? Adalah untuk menyempurnakan akhlaknya. Kalau Allah di dalam rahim sudah menyempurnakan jasad kita, maka tugas orang tua adalah menyempurnakan akhlaknya kita. Ya, menyempurnakan akhlaknya kita. Makanya kalau kita sebagai apa ya, umat Islam, kita beriman. Ya, kita sebagai umat Islam. Maka apa? Harus kita itu mengutamakan, mengajarkan kepada anak-anak kita itu pendidikan agama. Jangan sampai di saat apa ya, kita sudah punya anak, sama sekali kita tidak punya bekal agama, sama sekali kita tidak punya bekal iman, dan kita tidak bisa menjadi contoh teladan untuk anak-anak kita. Di saat teman-teman kita sudah punya anak, kita tidak memberikan bekal iman kepada anak-anak kita, dan kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh terbaik
ya contoh contoh atau teladan terbaik kepada anak-anak kita, menjadi umat yang beriman, umat yang bertakwa sama Allah, yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Maka nanti anak-anak kita juga sama. Apalagi kalau kita menyekolahkan anak-anak kita sampai sekolah di pesantren, tapi kita tidak memberikan bekal kepada anak-anak kita tentang iman, yang penting menyekolahkan aja. Maka teman-teman, itulah kenapa banyak di bumi Allah ini pada akhirnya mereka belajar tentang syariat agama, pada akhirnya menyalahgunakan ilmu, sehingga yang seharusnya ilmu itu, ilmu yang kita pelajari harus kita jadikan untuk ilmu yang kita pelajari itu untuk biru walidain sama orang tua. Malah kita jadikan malah kita menjadikan ilmu menjadi menjadikan kita durhaka sama orang tua. Kita belajar ilmu, kita belajar itu teman-teman, ya, untuk apa? Belajar adalah jihad kita sebagai seorang anak. Untuk apa? Kita jihad kita sebagai seorang anak, seorang anak itu yaitu belajar. Untuk apa? Supaya kita bisa birrul walidain sama orang tua. Supaya kita di saat kita bisa mendapatkan ridho dari orang tua karena kita birrul walidain sama orang tua, maka Allah juga memberikan ridho orang tua kepada kita. Karena kita birrul walidain sama orang tua, itu adalah ridho Allah juga kepada kita. Ridho Allah kepada kita. Di saat kita teman-teman, kalau kita tidak tidak menanamkan iman, pada akhirnya pada akhirnya menjadikan mereka, apalagi yang dipelajari adalah ilmu tentang syariat agama. Ya, ilmu tentang syariat agama. Teman-teman, kita belajar ya, kalau kita sebagai umat Islam, kita belajar dari, kalau kita umat Islam ya, belajar dari imam-imam besar kita. Bagaimana Imam Syafi'i, ya, mereka belajar tentang syariat agama. Bahkan banyak hadis yang beliau banyak hadis yang beliau tulis, ya, ribuan hadis yang beliau tulis, yang saat ini menjadi jalan menjadi syariat yang kita juga ikuti. Bagaimana beliau bisa sampai belajar ilmu sebanyak itu, bahkan sampai sekarang dikenal sebagai imam besar kita sebagai umat Islam, tapi beliau tidak menjadi teroris, ya, tidak menjadi teroris, tetapi menjadi imam yang kita ikuti, yang diikuti oleh semua umat Islam yang ada di bumi Allah ini. Kenapa? Jawabannya adalah karena ibunya menanamkan. Dari kecil Imam Syafi'i sudah diajarkan tentang iman. Dari kecil Imam Syafi'i sudah diajarkan tentang akhlak. Dari kecil Imam Syafi'i sudah diajarkan tentang syariat agama, tentang kebaikan, tentang kejujuran, tentang kesabaran. Ibunya sudah mengajarkan, benar-benar mengajarkan iman, benar-benar mengajarkan akhlak kepada anaknya. Sehingga di saat Imam Syafi'i sudah tumbuh dewasa besar, pada akhirnya beliau harus belajar mondok di pesantren, ya, Masya Allah, ya, dengan mudah beliau mempelajari tentang syariat agama. Bahkan ya, kalau seperti yang kita ketahui tentang cerita tentang beliau, sampai beliau tuh melihat buku, teman-teman, buku tanpa harus membuka setebal apapun buku itu. Beliau sudah tahu apa isi di dalam buku tersebut. Beliau sudah tahu. Kenapa bisa seperti itu? Karena jasa daripada ibunya yang sewaktu Imam Syafi'i masih kecil, sudah diajarkan tentang bab iman, sudah ditanamkan iman di dalam hati anaknya. Bentuk rasa kasih sayang seorang ibu, bentuk dari ketaatan kita ketaatan ibu dari Imam Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sebagai ibu, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mengajarkan tentang syariat agama kepada anak-anak kita. Kita menanamkan iman kepada anak-anak kita. Kita menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita.
apa? Karena kita taat sama Allah, maka apa? Allah jadikan anak kita benar-benar menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. masih azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Nah, teman-teman, ya. Tadi azan Isya. Jadi teman-teman, kenapa Imam Syafi'i beliau belajar tentang syariat agama? Sama, kita juga sama. Banyak kita umat Islam, kita belajar di pesantren yang kita pelajari tentang syariat agama, tentang tauhid, ya, tentang iman, tentang akhlak, tentang hadis. Tapi ya, kenapa banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah umat Islam, mereka belajar tentang ilmu agama, ya, tentang tentang tauhid, tentang hadis. Kenapa mereka malah salah menggunakan ilmu mereka? Ya, seharusnya ilmu bisa menjadi ilmu bisa menjadi menjaga bumi Allah ini, tetapi malah malah menghancurkan bumi Allah ini, ya. Mengapa gitu loh? Tapi kembali kita ke bab tadi, kita berbicara tentang Imam Syafi'i, imam besar kita, Imam Syafi'i. Beliau belajar agama juga, belajar tentang syariat agama juga, ya. Beliau belajar tentang agama, beliau belajar tentang syariat agama juga. Akan tapi banyak ilmu yang beliau belajar, ilmu beliau, ya, Masya Allah gitu loh. Sampai saat ini beliau dikenal semua umat Islam yang ada di bumi Allah ini menjadi imam kita, yang kita ikuti. Kenapa beliau tidak menjadi teroris? Padahal ilmu yang beliau pelajari banyak sekali. Bahkan ya, beliau tanpa harus membuka buku setebal apapun, beliau langsung tahu, oh ini bukunya isinya ini bukunya isinya ini. Beliau langsung tahu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ibunya Imam Syafi'i. Dari kecil Imam Syafi'i sudah dari Imam Syafi'i masih kecil sudah diajarkan, sudah ditanamkan iman di dalam hati Imam Syafi'i. Sudah ditanamkan tentang syariat agama, tentang akhlakul karimah di dalam hati Imam Syafi'i. Karena apa? Karena bentuk taatnya ibu daripada Imam Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya tadi yang Nisa sampaikan. Kita di dalam rahim ibu, Allah menyempurnakan jasad kita. Maka tugas orang tua di sewaktu anak sudah dilahirkan di bumi Allah ini, tugasnya apa? Menyempurnakan akhlak kita, akhlak anak-anaknya. Kalau Allah sudah menyempurnakan jasad kita, Allah sudah menyiapkan jodoh kita, Allah sudah menyiapkan
pasangan kita, Allah sudah menyiapkan rezeki kita, pekerjaan kita. Maka tugas kita sebagai orang tua menyempurnakan akhlak anak-anak kita. Itu tugas kita. Makanya ibu Imam Syafi'i, sedari Imam Syafi'i sudah masih kecil, sudah apa? Sudah diajarkan, sudah ditanamkan iman kepada Imam Syafi'i, akhlak kepada Imam Syafi'i. Ya, bentuk taatnya kepada Allah. Karena apa? Menanamkan akhlak mengajarkan tentang iman dan akhlak kepada anak-anaknya. Sehingga di saat Imam Syafi'i sudah tumbuh besar, ya, harus belajar tentang syariat agama, mondok di pesantren, beliau sangat mudah sekali mempelajari ilmu-ilmu tentang syariat agama. Ya, bahkan ya waktu belajar, ya, gurunya hanya menerangkan, beliau langsung tahu. Gitu loh. Karena apa? Orang tuanya sudah ibunya sudah mendidik anak sedari kecil Imam Syafi'i itu menanamkan tentang iman, tentang akhlak kepada Imam Syafi'i, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan tentang kesabaran seperti apa. Benar-benar diajarkan iman, akhlak kepada Imam Syafi'i, sehingga di saat Imam Syafi'i sudah belajar, ya, dengan mudah beliau mempelajari syariat agama. Dengan mudah beliau bukan hanya menghafal, tapi beliau benar-benar mengamalkan apa yang sudah beliau pelajari, sehingga beliau sampai menulis hadis-hadis yang saat ini menjadi yang kita ikuti, yang seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini banyak yang mengikutinya. Karena apa? Karena peran daripada ibu yang sudah menanamkan iman dan akhlak kepada anaknya, sehingga beliau, teman-teman, belajar setinggi apapun ilmu yang beliau pelajari, ya, sampai beliau menulis hadis, ya. Beliau nggak menjadi teroris. Karena apa? Karena ibunya sudah menanamkan iman dan akhlak sedari kecil. Bahkan ibunya juga mencontohkan sendiri, menjadi teladan sendiri untuk anak-anak, untuk Imam Syafi'i. Begitupun dengan Imam Bukhari kan juga, ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah mendengar tentang kisah dari Imam Bukhari kan juga sama. Beliau juga sama, beliau imam besar yang kita ikuti. Tapi ya, beliau sampai buta, tidak bisa melihat, sampai beliau bisa melihat, ya. Karena apa? Orang ibunya memberikan support, memberikan semangat. Ibunya benar-benar mengajarkan kepada Imam Bukhari waktu masih kecil, benar-benar mengajarkan tentang iman, tentang akhlak, tentang kebaikan, ya, mengajarkan tentang menanamkan iman di dalam hati beliau. Iman kepada Allah, gitu loh. Bahwa apapun, kita bisa menjadi apapun, kita bisa menjadi orang sukses, kita bisa menjadi orang yang berhasil, kita bisa menjadi orang pandai, kita bisa menjadi seorang yang meraih kemenangan. Semua adalah apa? Karena Allah. Itu adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ibu dari Imam Bukhari juga mengajarkan itu kepada Imam Bukhari. Pada akhirnya apa? Beliau belajar sampai mata buta, sampai beliau itu Allah jadikan mata beliau bisa melihat kembali. Bahkan beliau sampai bisa belajar tentang syariat agama, ya, ilmunya tinggi, menulis banyak hadis. Tapi beliau tidak menjadi teroris. Bahkan beliau menjadi imam besar kita, ya, imam besar umat Islam yang saat ini masih diikuti. Bukan hanya kita, di seluruh bumi Allah umat Islam banyak yang mengikuti Imam Bukhari. Nah, di sini teman-teman, itu adalah peran daripada orang tua yang benar-benar taat menjalankan perintah Allah, benar-benar tahu bahwa tugas kita sebagai orang tua adalah bukan untuk mendidik anak-anak kita supaya pintar, bukan untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang kaya, bukan mendidik anak-anak kita supaya memperoleh kekuasaan di bumi Allah ini. Akan tetapi ibu-ibu daripada imam-imam besar kita itu tahu bahwa tugas kita sebagai orang tua adalah untuk mendidik, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Bukan hanya ibu dari imam-imam besar kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bukan, tetapi kita seluruh umat Islam. Kita seluruh umat Islam itu sebagai orang tua, siapapun kita yang sudah takdirkan sama Allah menjadi orang tua, dikarunia anak, maka tugasnya kita
menyempurnakan akhlak anak-anak kita. Menyempurnakan akhlak, teman-teman. Bukan kita menyempurnakan anak kita supaya menjadi orang kaya. Bukan menyempurnakan anak kita supaya menjadi orang yang pintar, supaya nanti bisa memberi kekuasaan, menjadi orang yang penting. Bukan. Tetapi tugas kita adalah apa? Menyempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Di saat kita sebagai orang tua sudah sudah benar-benar dari kecil mendidik, menanamkan iman dan juga akhlak kepada anak-anak kita, maka Masya Allah, di saat nanti mereka belajar, teman-teman, di saat nanti mereka belajar, mau mereka belajar di sekolahan apapun, apalagi di pesantren, mereka akan mudah mempelajari, menerima ilmu, mempelajari ilmu yang ilmu dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di pesantren. Mudah mereka akan memahami ilmu-ilmu itu, dengan mudah mempelajarinya. Bahkan mereka tidak akan menyalahgunakan ilmu-ilmu mereka untuk apa? Membuat kerusakan di bumi Allah ini. Pada akhirnya mereka akan apa? Anak-anak kita akan mencontoh imam-imam besar kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya. Sehingga apa? Di saat mereka belajar tentang syariat agama, mereka benar-benar menjadikan ilmu itu untuk apa? Ya, menjadikan ilmu itu untuk apa? Untuk birrul walidain sama orang tua, untuk menjalankan perintah Allah, untuk taat kepada Allah. Nah, di sini teman-teman, ini kenapa nih sama aja teman-teman tuh belajar tentang sikap kita sebagai umat Islam. Ya, sikap terbaik kita sebagai umat Islam harus seperti apa? Karena apa, teman-teman? Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Maka apa? Kita harus membersihkan hati kita. Kita harus membersihkan pikiran kita. Bersihkan hati kita. Supaya apa? Dengan mudah kita mendapatkan ampunan dari Allah, dengan mudah kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau belajar, maka apa? Hati kita akan terus dikotori. Ya, di saat kita melihat seperti teroris, kita menganggap, oh itu kenapa mereka bukan umat Islam? Mereka seperti ini. Padahal mengotori hati kita, sehingga menjadikan iman kita tuh menjadikan kita menjadi orang yang tidak beriman sama Allah. Mengotori pikiran kita. Kalau kita sebagai umat Islam, kita beriman sama Allah, kita umat Islam, kita harus tahu, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bahwa hidup dan matinya seluruh manusia yang ada di bumi Allah ini, mau manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, apapun itu, semua adalah Allah lah yang maha menghendaki, Allah lah yang maha menghidupkan, Allah lah yang maha mematikan. Teman-teman pelajari di Asmaul Husna. Ya. Di Asmaul Husna itu kan ada Al-Mumitu. Ya, Al-Mumitu itu apa? Yang mematikan. Al-Mumit, ya Mumit, ya Khayyu. Ya. Ya Muhyi. Ya Muhyi, ya Mumitu, ya Muhyi adalah yang menghidupkan. Allah yang maha menghidupkan. Ya Mumitu, Allah yang maha mematikan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau kita beriman sama Allah, ayo kita bersihkan hati kita, iman kita, supaya kita benar-benar menjadi orang beriman, bahwa teroris, mereka meninggal dengan cara seperti itu, pada akhirnya meninggalnya secara kusnul khotimah, dengan kematian terburuk, karena adalah apa? Karena Allah lah yang maha menghendaki. Allah siapa? Allah Al-Mumit. Al-Mumitu, yaitu Allah yang maha mematikan. Bukan karena Allah tuh tidak Allah lah yang menjadikan kita sebagai umat manusia di bumi itu mati, bukan. Tapi karena apa? Karena mereka lah yang meminta azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nggak pernah nyakiti hambanya, teman-teman. Allah tuh nggak pernah menyakiti hambanya, nggak ada. Kalau Allah menciptakan kita hanya untuk disakiti, maka kita nggak akan pernah. Kenapa kita harus diciptakan di bumi Allah ini? Allah tuh nggak pernah menyakiti kita. Allah tuh maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah itu apa? Allah tuh maha Allah maha pengasih, Allah maha penyayang.
Allah tuh Asmaul Husna, pengasih penyayang. Allah Asmaul Husna, nggak pernah menyakiti. Nggak mungkin Allah menciptakan kita manusia lalu dengan tujuan untuk menyakiti kita, nggak ada. Akan tapi semua itu adalah mereka, kita sebagai umatnya sendiri, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri yang meminta azab tersebut. Apa ya, meminta kita sendiri umatnya. Mereka yang saat ini menjadi teroris, pada akhirnya yang membuat bom, akhirnya bom bunuh diri, mereka sendiri yang meminta azab tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sendiri yang meminta azab. Maka itulah azab yang diminta. Itulah azab yang mereka minta. Untuk umat Kristen yang mereka yang gerejanya dibom itu, itulah azab yang Allah berikan kepada mereka. Azab yang diberikan kepada mereka. Mungkin mereka menyakiti umat yang beriman sama Allah. Allah tahu. Allah kan Maha tahu. Allah Maha mendengar. Ya, kita mau sembunyi dimanapun. Ya, nggak ada di sini tempat kita tuh bisa sembunyi dari pengetahuan Allah. Nggak ada. Semua Allah Maha tahu, mengetahui semua seluruh hambanya. Kita umat apapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semua Allah tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita rencanakan. Allah tuh Maha tahu. Allah Maha tahu. Sehingga itulah azab yang mungkin mereka dulu pernah menyakiti umat Islam, menyakiti orang yang beriman sama Allah. Pada akhirnya itulah azab yang Allah turunkan untuk memberikan memperingatkan kepada kita umatnya, seluruh umatnya, umat Islam, umat Kristen, memperingatkan supaya kita di bumi Allah ini, apapun keyakinan kita harus saling menghormati. Kita harus mempunyai toleransi. Ya, kita belajar di sekolahan, kita kan selalu diajarkan tentang PMP, bagaimana harus kita sebagai umat Islam sikap kita kepada umat Kristen. Begitupun sebaliknya, mereka orang yang sekolah Kristen, ya, Nisa juga punya teman orang Kristen. Mereka juga diajarkan bagaimana sikap mereka menghadap sikap terbaik mereka untuk menghormati kita sebagai umat Islam. Mereka juga diajarkan sama. Maka itulah azab yang Allah berikan kepada mereka. Lalu kenapa kok bisa teroris yang menjadi menjadi jalan sehingga menjadi sebab kematian dan bom di situ? Kenapa harus teroris? Kenapa harus teroris? Mungkin kalau kita menganggap teroris itu bukan Islam. Bukan Islam. Teman-teman, kita pernah mendengar tentang kisahnya Nabi Musa. Ya, di dalam surah Al-Kahfi itu kan ada ya kisah tentang Nabi Musa. Bagaimana ya Nabi Musa waktu mengikuti Nabi Khidir ya. Di saat beliau membunuh jiwa yang tidak anak manusia yang tidak bersalah. Anak manusia. Bagaimana? Kenapa ya waktu Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir lalu membunuh anak ya. Lalu setelah Nabi Musa dilarang untuk bertanya, nanti biarlah Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan kenapa harus membunuh anak tersebut. Maka setelah kita pelajari, setelah selesai, pada akhirnya Nabi Khidir menjelaskan sendiri kepada Nabi Musa kenapa harus dibunuh. Kenapa harus dibunuh anak itu? Karena apa? Karena anak tersebut nanti akan menjadikan orang tuanya kafir. Anak itu akan menjerumuskan orang tuanya menjadi menjerumuskan kepada menjadi orang yang kafir. Tidak menjadi anak yang soleh. Tidak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Mereka justru akan menjerumuskan orang tuanya kepada kezaliman. Pada akhirnya Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Sama, teroris itu. Kalau kita mendengar mempelajari tentang kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir di dalam surah Al-Kahfi itu sama. Kenapa Allah jadikan harus teroris yang meninggal dengan bom itu? Kenapa harus
harus teroris, karena mereka salah dalam mempelajari ilmu, salah dalam menggunakan ilmu mereka. Allah sudah tahu mereka mempelajari ilmu itu salah. Menjadikan ilmu tentang syariat agama seharusnya bisa menjadikan kita menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlak karimah, menjadikan kita harus bisa menjadi orang yang menjaga hubungan kita dengan Allah, juga bisa menjaga hubungan kita dengan seluruh umatnya Allah. Kalau kita sebagai umat Islam, kita belajar itu tentang syariat agama, kita harus hablum minallah, hablum minannas. Artinya apa? Ilmu yang kita pelajari untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hablum minannas, yaitu untuk menjaga hubungan baik kita kepada seluruh umatnya Allah. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas. Itu ilmu yang harus kita pelajari. Untuk apa? Menjaga hubungan kita kepada Allah, menjaga akhlak kita kepada Allah. Dan juga apa? Hablum minannas, untuk menjaga hubungan kita kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Maka apa? Mereka yang salah, mereka memahami ilmu. Mereka salah memahami ilmu, salah menggunakan ilmu mereka. Sehingga apa? Allah tahu siapa yang salah suatu saat akan menggunakan ilmu itu salah. Justru dengan ilmu itu mereka akan menjerumuskan orang tuanya kepada kezaliman. Allah tahu pada akhirnya mereka lah yang Allah pilih. Ya. Diturunkan azab lah untuk kepada mereka. Pada akhirnya mereka lah yang dipilih pada akhirnya apa? Untuk mengazab apa? Melakukan suatu bom bunuh diri seperti teroris itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah salah. Allah Maha tahu. Adalah azab hukuman bagi mereka. Nah, di sini teman-teman, ya ini kenapa kita harus membersihkan hati kita. Kita harus membersihkan hati kita. Artinya, teroris itu memang seperti kisah yang dikisahkan di dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir yang kita selalu baca di dalam surah Al-Kahfi. Allah menjadikan menjadikan mereka mati dalam keadaan seperti itu. Ya, sekaligus mengazab mereka, ya, karena mereka suatu saat bisa para teroris itu akan menjadi sebab menjerumuskan orang tua mereka pada suatu kezaliman. Karena mereka durhaka kepada orang tuanya, salah untuk menggunakan ilmu mereka, salah mempelajari ilmu, ya, karena salah mempelajari ilmu, salah menggunakan ilmu mereka. Suatu saat kalau mereka tidak diazab oleh Allah seperti itu, mereka akan menjerumuskan orang tua mereka kepada kezaliman. Maka Allah jadikanlah azab itu sehingga mereka harus meninggal secara melakukan seperti bom bunuh diri itu. Sedangkan mereka umat Kristen yang saat ini yang mereka bom pada akhirnya terluka. Ya karena apa? Itulah juga azab yang Allah turunkan, karena mereka juga mungkin Allah tahu mereka menyakiti orang yang beriman. Orang yang beriman. Kalau kita orang beriman sama Allah, berarti yang menghendaki keadaan seperti itu siapa? Allah. Yang menghendaki kematian adalah Allah. Yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita sebagai umat Islam teman-teman, maka apa? Kita harus tetap menjaga hati kita, iman kita, supaya iman kita, hati kita tetap bersih, supaya kita tetap beriman sama Allah. Supaya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Pelajaran untuk apa? Supaya kita sebagai orang tua, jangan hanya kita itu yang penting menyekolahkan anak di pondok pesantren. Kita membiarkan anak kita belajar tentang syariat agama, tapi kita sebagai orang tuanya kita tidak menanamkan iman, akhlak kepada anak-anak kita. Yang harus menanamkan iman dan akhlak kepada anak-anak kita itu bukan guru-gurunya, bukan para alim ulama. Walaupun para alim ulama ilmu yang mereka ajarkan kepada kita benar. Tapi apa? Yang benar-benar yang bisa menanamkan iman dan akhlak kepada anak-anak kita itu adalah siapa? Kita orang tuanya.
Kita orang tuanya. Para alim ulama, guru-guru kita yang di pesantren, cuman kasih kita benih, cuman kasih kita ilmu, cuman kasih kita benih, cuman kasih kita ilmu. Yang bisa menanamkan ilmu itu tentang iman, tentang akhlak itu kepada anak-anak kita, siapa? Kita orang tuanya. Kita orang tuanya. Di saat kita sebagai orang tuanya, kita taat sama Allah. Kita taat sama Allah. Tugas kita adalah menyempurnakan akhlak anak kita. Kita berusaha untuk mendidik anak kita tentang bab iman, tentang bab akhlak. Kita tanamkan iman kepada anak-anak kita. Kita tanamkan akhlak kepada anak-anak kita. Allah Maha tahu. Oh, ini hambaku nih, umatku nih. Ya, benar-benar taat menjalankan perintahku nih. Ya. Di saat aku berikan anak, aku karuniai anak, ya. Mereka dia benar-benar mendidik anak-anaknya, menyempurnakan akhlak anak-anaknya. Ini benar nih. Maka Allah jadikan anak-anak kita menjadi seperti imam-imam besar kita. Walaupun mereka harus belajar di pesantren, harus belajar tentang banyak sekali ilmu, mereka tetap menggunakan ilmu itu hanya untuk untuk beribadah kepada Allah. Kita belajar itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Kita belajar, teman-teman. Suatu contoh, kita belajar di pesantren. Kita belajar tentang syariat agama, ilmu agama. Tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Belajar ada sebagian daripada ibadah kita kepada Allah. Menuntut ilmu ada sebagian ibadah kita kepada Allah. Supaya dengan kita menuntut ilmu, kita menjadi orang yang taat sama Allah. Supaya dengan kita menuntut ilmu, kita bisa birrul walidain sama orang tua kita. Supaya kita bisa memuliakan orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah mendidik kita, yang sudah menyayangi kita, sudah mencintai kita, supaya kita bisa birrul walidain. Karena birrul walidain adalah sebagian dari ibadah kita kepada Allah, sebagian dari taatnya kita, wujud dari taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak kita, menanamkan iman, ya, menyempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Itu juga sebagian dari ibadah kita kepada Allah, sebagian dari taatnya, wujud dari taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, kita bisa menjadi orang yang sukses, kita bisa menjadi orang yang berhasil, kita bisa menjadi orang yang beriman, kita bisa menjadi orang yang bertakwa sama Allah, kita menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, kita bisa memperoleh keberuntungan, kita bisa memperoleh kemenangan. Itu siapa yang menghendaki? Siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita sebagai umat Islam, kita harus belajar mencari solusi bagaimana supaya Allah menghendaki keberuntungan kepada kita. Bagaimana supaya Allah itu menghendaki kesuksesan kepada kita dan juga anak-anak kita. Bagaimana Allah bisa menghendaki kemenangan kepada kita dan juga anak-anak kita. Sehingga di saat mereka belajar, setinggi apapun mereka belajar, apapun ilmu yang mereka pelajari, tetap mereka menjadi orang yang beriman sama Allah. Tetap menjadi orang yang taat sama Allah. Ya, tetap menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Maka harus kita harus mencari solusinya. Solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa supaya anak-anak kita yang sekolah, ya, di pesantren, ya, mereka benar-benar menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Solusinya seperti apa? Ya, kita sebagai orang tuanya harus taat menjalankan perintah Allah, yaitu menyempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Sempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Kapan itu, Mbak Nisa? Kapan kita menyempurnakan akhlak anak-anak kita tuh? Mulai dari lahir di bumi Allah ini sampai nanti anak kita sebagai orang tua sudah meninggal, baru kita tidak perlu mengajarkan akhlak kepada anak kita. Artinya kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan, menanamkan iman dan akhlakul karimah kepada anak-anak kita itu dari dilahirkan hingga sampai kita sebagai orang tuanya nanti meninggal.
Artinya kita masih sudah tua sekalipun, kita tetap harus mengajarkan iman kepada anak-anak kita, akhlak kepada anak-anak kita. Bentuk atau wujud, bentuk dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah ini, teman-teman. Di saat kita benar-benar taat menjalankan perintah Allah, ya. Allah sudah menyempurnakan jasad anak-anak kita sewaktu di dalam rahim kita, di dalam kandungan kita 9 bulan. Allah sudah siapkan jodohnya, Allah sudah siapkan rizkinya, Allah sudah siapkan pekerjaannya, Allah sudah siapkan pasangannya, anak-anaknya nanti siapa, rizkinya nanti dari mana, Allah sudah siapkan. Maka sewaktu dilahirkan, tugas kita sebagai orang tua semuanya, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Islam, tugas kita adalah menyempurnakan akhlak anak-anak kita, supaya dengan sempurnanya akhlaknya anak-anak kita itu, anak-anak kita nanti benar-benar pantas untuk benar-benar bisa, sewaktu Allah berikan rizki, sewaktu Allah berikan pasangan, sewaktu Allah berikan pekerjaan, Allah berikan kekuasaan, mereka tetap bisa tetap menjadi orang yang beriman sama Allah, tetap menjadi orang yang taat menjalankan perintah Allah, tetap menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, sehingga mereka tahu bagaimana menjaga rizki yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Bagaimana mereka tahu bagaimana menjaga pasangan sewaktu Allah mempertemukan kita, anak-anak kita dengan pasangan-pasangan mereka. Mereka tahu bagaimana menjaga pekerjaan mereka, menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka, ya. Sewaktu Allah sudah memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita, mereka tahu bagaimana menjaga anak-anak. Di saat Allah sudah mengaruniakan anak-anak kepada anak-anak kita, mereka tahu bagaimana menjaga anak-anak mereka, menjaga anak-anak mereka. Karena sehingga bisa menjadikan mendidik atau mencetak anak-anak yang solehah. Mereka tahu karena kita sebagai orang tuanya sudah menanamkan akhlakul karimah, teman-teman. Ya. Nah, di sini ya artinya bahwa Allah sudah menyempurnakan jasad anak-anak kita di dalam rahim kita. Maka tugas kita sebagai orang tua harus menyempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Di saat kita selalu berusaha menyempurnakan akhlak anak-anak kita selalu menanamkan iman, ya, dari mulai dilahirkan sampai mereka nanti tua, sampai kita sebagai orang tua nanti sudah meninggal dunia, ya, kita selalu terus menanamkan iman kepada anak-anak kita, menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Maka teman-teman, ya, saat itulah yang menjadi sebab Allah, itulah solusi yang bisa menjadi sebab Allah itu menjadikan anak-anak kita, apapun yang mereka pelajari, setinggi apapun mereka belajar tentang syariat agama, mereka tetap akan benar-benar menjadi orang yang berhasil. Mereka akan tetap menjadi orang-orang yang sukses. Mereka akan tetap menjadi orang yang beruntung. Mereka akan tetap menjadi anak-anak yang solehah, tetap menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Sehingga di saat mereka belajar, mereka berhasil sukses, ya, mereka tetap taat menjalankan perintah Allah, taat menjauhi larangan-larangan Allah. Di saat mereka sukses berhasil, mereka akan benar-benar birrul walidain sama orang tua. Karena kita sebagai orang tuanya sudah menyempurnakan akhlak anak-anak kita. Jadi teman-teman, kalau kita belajari ya tentang teroris, mereka adalah orang-orang yang salah ilmunya, salah mereka memahami tentang ilmu. Ya, sehingga karena salah, Allah tahu siapa hambanya di sini di bumi Allah ini yang mereka salah pemahaman tentang ilmu, yang menjadikan ilmu itu malah menjadikan untuk kita saling memusuhi, ya, untuk bermusuhan, ya, untuk saling menyalahkan. Allah tuh tahu siapa hambanya di bumi Allah ini. Karena Allah maha teliti. Allah tahu di bumi Allah ini, teman-teman. Allah maha tahu, Allah maha teliti siapa hamba-hambanya, umatnya, yang mereka benar-benar orang untuk benar-benar benar-benar
menjadi hamba yang beriman, bertakwa, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Mereka benar-benar belajar ilmu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, ya. Untuk apa ya? Supaya kita menjadi orang yang taat sama Allah, menjadi umat yang taat sama Allah. Allah tahu. Dan Allah juga tahu, Allah Maha teliti siapa hambanya umatnya yang mereka belajar ilmu hanya untuk apa? Bermusuhan, hanya untuk apa? Untuk apa? Perdebatan. Allah tahu karena Allah Maha teliti. Nah, di sini teman-teman, ya, untuk apa ya? Untuk kajian kita hari ini, sikap terbaik kita sebagai umat Islam harus seperti apa? Kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar seperti ini supaya apalagi kita kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Kita bersihkan hati kita. Teman-teman. Ilmu itu datangnya bukan dari manusia, bukan dari kita, tetapi ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi ilmu kepada kita. Kita tidak memiliki apapun, gitu loh. Seperti halnya Nisa tidak memiliki apapun. Tapi ilmu itu adalah Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Allah lah yang mengajarkan Nisa untuk berbicara. Kalau bukan Allah yang mengajarkan Nisa untuk berbicara, Allah tidak memberikan ilmu kepada Nisa, maka Nisa juga nggak akan pernah bisa berbicara. Ya, Nisa nggak akan bisa mengajak teman-teman untuk belajar. Allah berikan kesempatan buat Nisa, Allah berikan waktu buat Nisa sehingga Nisa bisa mengajak teman-teman belajar. Maka Masya Allah, kita sebagai umat Islam harus bersyukur sama Allah. Karena Allah memberikan ilmu buat kita, Allah memberikan solusi buat kita. Ya, buat teman-teman saat ini setelah belajar, semoga dengan kita belajar ini tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah ketahuian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan tahu, oh ternyata seperti itu. Jadi teman-teman, yang harus kita tahu, kita harus mengenal Allah. Harus benar-benar bisa mengenal Allah. Bahwa Allah itu menciptakan kita manusia, umatnya, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjalankan perintahnya. Tujuan kita dilahirkan di bumi Allah itu, tujuan Allah menciptakan kita itu untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Kalau Allah sudah menciptakan kita umatnya, manusia, sudah Allah ciptakan di bumi Allah, nggak mungkin tujuannya Allah untuk menyakiti kita, untuk membuat kita menderita, untuk membebani kita, untuk membuat kita sengsara. Nggak mungkin. Allah tidak seperti itu. Itu bukan zat Allah itu zat yang maha pengasih. Allah zat yang maha penyayang. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Zat yang maha pemurah, Ar-Rahman. Zat yang maha pengasih, Ar-Rahim. Allah itu pengasih, penyayang. Gitu loh. Nggak mungkin menyakiti hamba, menciptakan kita umatnya hanya untuk disakiti. Akan tapi karena kita menjadi hambanya yang tidak taat sama Allah, ya, tidak taat sama Allah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya apa? Kita salah dalam belajar, memahami ilmu, ya. Pada akhirnya kita belajar itu hanya untuk menyakiti, hanya untuk bermusuhan, ya, hanya untuk mendebat orang, ya, hanya untuk menyalahkan orang. Ya, maka apa? Karena itulah pada akhirnya Allah teman-teman? Allah tahu, Allah maha tahu, sehingga Allah jadikanlah skenario seperti itulah azab yang mereka minta sendiri. Seperti yang tadi yang Nisa kisahkan, kita belajar tentang kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir di surah Al-Kahfi. Kenapa Nabi Khidir harus membunuh anak manusia yang kita tidak tahu dosanya, ya. Pada akhirnya setelah Nabi Khidir dijelaskan, ternyata anak itu suatu saat akan menjadikan orang tuanya terjerumus dalam kezaliman, akan menjerumuskan orang tuanya kepada kezaliman. Mereka akan menjadi anak yang durhaka. Pada akhirnya dibunuhlah oleh Nabi Khidir. Maka begitu pun dengan teroris. Mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang suatu saat juga akan menjerumuskan orang tuanya kepada kezaliman. Mereka adalah anak-anak yang durhaka, yang pada akhirnya Allah mengutus malaikatnya untuk meninggal dalam keadaan seperti itu. Itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sebagai umat Islam, teman-teman,
harus kita sebagai orang tua benar-benar mendidik anak-anak kita itu, yaitu tentang apa? Menanamkan iman, menanamkan ketakwaan, menanamkan tauhid, menanamkan akhlak kepada anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua semuanya, kita kalau mengaku bahwa kita adalah umat Islam, umat yang beriman sama Allah, tugas kita sebagai orang tua semuanya, tugas kita adalah menyempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Menyempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Makanya ya, buat teman-teman para akhwat ataupun ikhwan, sebelum menikah harus belajar apa sih pernikahan itu, apa sih hakikat pernikahan itu, apa sih tujuan pernikahan itu, harus tahu. Jangan di waktu kita masih menjadi orang yang ditakdirkan sama Allah masih menjadi jomblo, kita gunakan waktu kita hanya untuk bermain-main, kita gunakan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, move on gitu loh. Maka sebelum kita dipertemukan dengan pasangan kita, jadikan waktu kita untuk belajar tentang syariat agama, tentang akhlak, tentang Al-Quran, ya, belajar dari para alim ulama, ya, belajar tentang syariat agama. Maka di saat kita belajar, ya, pada akhirnya di saat kita menikah nanti, kita sebagai umat Islam kita menikah, kita sudah bisa benar-benar mempunyai bekal iman, mempunyai bekal tauhid, iman, akhlakul karimah. Di saat Allah sudah menikah, Allah sudah karunia anak kepada anak-anak kita, Allah sudah memberikan mengarunia anak, kita sudah bisa menjadi contoh, contoh kepada untuk anak-anak kita, dan kita bisa mengajarkan, bukan hanya mengajarkan kepada anak-anak kita, tapi kita juga bisa menjadi contoh dari anak kita dilahirkan sampai nanti kita sebagai orang tua meninggal. Masya Allah, ya, kita sebagai orang tua kita harus mencontoh, apalagi kita sebagai wanita, ya, kita wanita adalah ummul madrasah, kita harus mencontoh dari ibunya Imam Syafi'i, ya, ibunya imam besar kita Imam Syafi'i, dan juga kita harus mencontoh ibunya imam besar kita Imam Bukhari, bagaimana beliau taat menjalankan perintah Allah, menyempurnakan akhlak anak-anaknya, menyempurnakan akhlak imam besar kita Imam Syafi'i, menyempurnakan akhlak imam besar kita Imam Bukhari. Maka kita sebagai orang tua harus, apalagi ummul madrasah, harus seperti itu. Supaya dengan seperti itu kita taat sama Allah, maka Allah kehendaki anak-anak kita benar-benar menjadi anak yang soleh-solehah, beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, menjadi anak yang berhasil sukses, ya, sukses, benar-benar berhasil sukses, benar-benar menjadi anak yang soleh-solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Nggak akan Allah jadikan anak-anak kita menjadi teroris, nggak akan. Karena kita taat menjalankan perintah Allah. Kita sebagai orang tua menyempurnakan akhlakul karimah anak-anak kita. Ya, ini teman-teman, bersihkan hati kita sebelum datang bulan suci Ramadan. Sucikan hati kita. Kalau kita pelajari tentang teroris, memang bumi Allah ini ada dua hukum yang harus kita taati, hukum agama dan juga hukum negara. Hukum negara mereka biar melakukan apa yang mereka kerjakan. Mereka menangani tentang kasus teroris itu seperti hukum negara yang berlaku di negara-negara, mereka lakukan, itu adalah pekerjaan mereka, pekerjaan hukum negara. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita harus juga membersihkan hati kita sesuai dengan hukum atau syariat agama, supaya apapun yang terjadi di bumi Allah, ujian yang Allah berikan di bumi Allah ini, tetap kita bisa menjaga iman kita. Tetap kita bisa menjaga iman kita. Kewajiban kita untuk selalu menjaga iman kita, supaya iman kita itu selalu, hati kita selalu bersih, selalu bersih gitu teman-teman, selalu bersih. Di saat hati kita bersih, suci, pada akhirnya ada iman di dalam hati kita. Nah, di sini teman-teman, ya, untuk belajar kita hari ini semoga bermanfaat. Apalagi ya, doa Nisa selalu buat teman-teman. Nisa ajak teman-teman, mari kita semua, ya, semangat gitu loh, semangat untuk membersihkan hati kita, supaya hati kita tuh suci, supaya hati kita tuh bersih, ya, supaya kita benar-benar memiliki akhlakul karimah, supaya nanti di saat bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, ya, kita benar-benar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar bisa mendapatkan
magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat bulan puasa kita berjuang, benar-benar berjuang untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kita benar-benar berjuang untuk membersihkan apa? Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita benar-benar apa? Mendapatkan magfirah dan ampunan dari Allah. Di saat hari puasa selesai, kita sudah menuju kepada bulan suci Ramadan, Masya Allah. Kita akan menjadi hambanya, kita seperti terlahir kembali di bumi Allah ini. Ya, bersih dari dosa-dosa, sehingga kembali lagi suci. Pada akhirnya apa? Allah jadikan dosa itu Allah hapus, Allah ganti dengan apa? Kebaikan. Allah tambahkan iman kita, tambah iman kita. Allah jadikan kita menjadi hambanya yang jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Tambah iman kita, tambah takwa kita, tambah tawaduk kita, tambah khusyuk kita, tambah apa? Akhlak kita, ya, tambah istiqomah kita, Masya Allah. Karena apa? Karena kita berusaha sebagai umatnya, jauh hari sebelum puasa Ramadan tiba, kita sudah berusaha membersihkan hati kita. Kita sudah berusaha untuk membersihkan akal kita. Allah pun teman-teman, jauh hari sebelum bulan Ramadan, ya, sudah menyambut kita dengan sambutan-sambutan yang Masya Allah indah. Allah hias bulan Ramadan itu dengan hiasan-hiasan yang indah, yang mewah. Allah sudah siapkan hidangan-hidangan buat kita semua umat Islam untuk menyambut kita kita umat Islam untuk berpuasa Ramadan. Maka sebaliknya kita sebagai umatnya juga harus mempersiapkan diri kita, yaitu apa? Dengan membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, supaya dengan seperti itu nanti bulan Ramadan kita benar-benar mendapatkan magfirah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian kita hari ini semoga bermanfaat. Semoga ini ilmu ini benar-benar menjadi ilmu kita, menjadi bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dengan ilmu ini bisa membersihkan hati kita, membersihkan akal kita, sehingga dengan seperti itu ya kita benar-benar bisa memasuki bulan suci Ramadan. Kita benar-benar bisa membersihkan diri kita, hati kita, dari benar-benar kita mendapatkan magfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman ya, untuk belajar kita hari ini semoga bermanfaat. Nisa mohon maaf atas segala kekilafan, kesalahan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun ya, kita sebagai manusia, ciptaan Allah itu selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Selalu tidak sempurna. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Nisa akan mengajak teman-teman belajar, kalaupun Allah benar-benar memberikan waktu buat Nisa, ya, untuk beberapa hari ini. Mungkin Nisa akan terus mengajak teman-teman belajar untuk untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan akal kita, untuk untuk bekal kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka Nisa akan berusaha dengan tema kita belajar, dengan tema belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman ya, sekian dari Nisa. Benar-benar Nisa mohon maaf karena bagaimanapun Nisa tidak sempurna. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.